Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita mengawali semester 2 ini dengan materi teorema Pythagoras. Oke. Kita di sini akan membahas mengenai teorema Pythagoras dan akan ada 5 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian teorema Pythagoras. Siapa di sini yang sering mendengar teorema Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras itu apa sih? Nah, teorema Pythagoras itu selalu berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Di sini, yang namanya segitiga pasti akan ada 3 sisi dan 3 sudut. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Ini adalah gambar suatu segitiga siku-siku. Nah, mengapa disebut segitiga siku-siku? Karena memiliki sudut yang berbentuk siku-siku dan berjumlah 90 derajat. Nah, maka dari itu teorema Pythagoras itu adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku ya. Ingat, jadi teorema Pythagoras itu selalu berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, bunyi dari teorema Pythagoras itu sendiri adalah pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Atau bahasa sederhananya biasanya kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat tinggi dan kuadrat alas, yang dimana sisi miringnya kita lihat. Kalau sisi miring sudah pasti ya, yang bentuknya miring. Nih, seperti ini. Nah, bentuknya miring berarti itu adalah sisi miring. Untuk tinggi itu adalah yang berdiri tegak. Berarti itu adalah sisi tinggi. Lalu untuk sisi alas itu yang tiduran. Ya, atau yang mendatar itu adalah sisi alas. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya bunyi teorema Pythagoras ini akan dideskripsikan menjadi rumus Pythagoras. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai rumus Pythagoras. Nah, untuk rumus Pythagoras ini kita harus lihat lagi gambar dari segitiga siku-siku. Dan kita harus ingat mana itu sisi miring, mana itu sisi tinggi, dan mana itu sisi alas. Nah, itu tidak boleh tertukar ya. Nah, di sini Ibu punya suatu segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C ya. Dengan masing-masing sisi miringnya itu adalah AC ya, atau A kecil di sini ya. Kita lihat dulu. Nah, sisi miringnya itu adalah AC atau A kecil. Nah, lalu di sini ada sisi tinggi atau AB, atau di sini juga adalah B kecil. Nah, lalu di sini ada sisi alasnya itu adalah BC atau C kecil. Nah, sesuai deskripsi di sini ya. Nah, lalu bagaimana sih kita menentukan rumus Pythagorasnya? Nah, kita harus ingat bunyi dari teorema Pythagoras yang sebelumnya. Bunyinya itu apa? Pada segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat tinggi dan kuadrat alas. Dari bunyi teorema Pythagoras ini, kita rubah menjadi bahasa matematika. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya. Nah, tadi kan bunyinya sisi miring, kuadrat dari sisi miring. Oh, berarti sisi miring kuadrat sama dengan ya adalah sama dengan jumlah. Oh, berarti kalau jumlah adalah
pertambahan nih ya. Berarti penjumlahan dari kuadrat tinggi. Tinggi kuadrat ditambah kuadrat alas, berarti alas kuadrat. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk matematika seperti ini. Sisi miring pangkat 2, karena kuadrat itu adalah pangkat 2 ya. Sama dengan tinggi pangkat 2 ditambah alas pangkat 2. Nah, bisa juga dituliskan sebagai deskripsi dari segitiga di samping. Di sini kita punya, berarti sisi miringnya itu apa? AC. Berarti AC kuadrat atau AC pangkat 2 sama dengan tinggi kuadrat. Tingginya adalah AB. Berarti AB kuadrat ditambah alas kuadrat. Alasnya BC. Berarti BC kuadrat. Atau kita menggunakan huruf-huruf kecil ini. A kuadrat ya sama dengan B kuadrat yang mendeskripsikan AB atau tinggi ditambah dengan C kuadrat yang mendeskripsikan BC atau alas, seperti itu. Nah, lalu di sini kuadrat pada sisi kiri atau yang ini nih, pada kuadrat yang pada AC ataupun pada A ini ya, dalam sisi kiri bisa kita rubah untuk permudah perhitungan kalian. Kuadrat ini kita hilangkan dan kita ganti dengan bentuk akar seperti ini. Nah, tapi ingat, merubah bentuk akarnya jadi ke sebelah kanan. Kita hilangkan kuadrat sebelah kiri dan menambahkan akar pada kuadrat sebelah kanan, seperti itu. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Di sini kita ingat kasus tadi pertama, lihat di persepsi ya. Kalau misalkan Andi membutuhkan tangga untuk mengambil rak di paling atas. Nah, maka panjang tangga yang dibutuhkan Andi bisa kita hitung menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini ilustrasinya. Tinggi dari rak tersebut adalah 4 meter. Sedangkan Andi berdiri dengan jarak 3 meter ke rak buku tersebut. Nah, lalu kalau misalkan Andi mau ngambil buku yang ada di rak paling atas menggunakan tangga, maka tangga yang dibutuhkan itu berapa meter ya? Nah, berarti di sini kita bisa deskripsikan tangga ini adalah sisi miringnya. Ya. Tangga yang dibutuhkan Andi ini adalah sisi miringnya. Lalu panjang tinggi raknya itu adalah tinggi, sisi tinggi ya. Lalu jarak Andi dengan rak itu adalah sisi alas gitu. Nah, maka di sini kita bisa menghitung panjang tangganya dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Kita di sini punya panjang raknya itu adalah 4 meter. Lalu jarak Andi dengan rak itu adalah 3 meter. Maka di sini penyelesaian untuk mencari panjang tangga itu adalah, nah, kita ingat lagi rumus dari Pitagorasnya. Rumus Pitagorasnya itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tinggi kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Oke. Nah, lalu di sini kita punya rumusnya sisi miring sama dengan akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusikan atau kita masukkan angka-angkanya. Tadi kita punya sisi tingginya itu adalah 4, berarti 4 kuadrat dan sisi alasnya adalah 3 kuadrat. Di sini kita hitung 4 kuadrat itu berapa dan 3 kuadrat itu berapa. Nah, cara menghitung pengkuadratannya seperti ini. Kalau misalkan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 artinya 4 dikalikan dengan 4 ya. Begitupun dengan 3 kuadrat. Berarti 3 dikali dengan 3 gitu ya. Di sini kita punya berarti 4 kali 4 adalah 16 dan 3 kali 3 adalah 9.
Berarti 16 ditambah 9 adalah 25. Lalu di sini kita hitung pengakaran. Akar dari 25 itu berapa sih? Nah, cara menghitungnya kita ingat-ingat. Akar 25 itu berapa kali berapa yang hasilnya adalah 25? Oh, 5, Bu. Oke, berarti 5 kali 5 adalah 25. Maka akar dari 25 adalah 5. Di sini kita punya sisi miringnya adalah 5. Jadi, panjang tangga yang dibutuhkan oleh Andi untuk mengambil buku di rak paling atas itu adalah 5 meter. Seperti itu, mudah sekali kan? Setelah rumus Pitagoras, maka di sini kita akan membahas mengenai kebalikan dari teorema Pitagoras. Nah, sebetulnya kebalikan teorema Pitagoras ini sama saja dengan teorema Pitagoras biasanya. Hanya jika teorema Pitagoras itu tadi digunakan untuk mencari sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku, ya. Nah, kalau misalkan kebalikan teorema Pitagoras ini untuk mencari sisi-sisi lainnya, yaitu sisi tinggi dan sisi alas, sehingga dalam rumusnya tidak menggunakan penjumlahan, melainkan pengurangan. Nah, kalau misalkan tadi kan teorema Pitagoras mah sisi miring sama dengan akar dari tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat. Nah, kalau ini tidak ada penjumlahan, tidak ada pertambahan, yang ada adalah pengurangan. Seperti apa sih? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita ingat lagi dari segitiga siku-sikunya, ya. Jangan lupa antara sisi miring, alas, dan juga tinggi, dan harus kalian ingat bahwa sisi miring itu adalah sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Maka jika ada 3 angka yang mendeskripsikan sisi-sisi dari segitiga siku-siku, kalian lihat yang paling besar. Kalau misalkan yang paling besar itu adalah sisi miringnya, gitu ya. Kita ingat lagi di sini sisi miringnya adalah AC atau A kecil. Oke? Kalian harus ingat itu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini kita bisa nih rumus dari kebalikan teorema Pitagoras itu seperti apa. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu katakan, kalau misalkan kebalikan teorema Pitagoras itu untuk mencari tinggi ataupun alas seperti ini ya. Jadi rumusnya itu tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat, atau sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang dikurangi dengan alas kuadrat jika yang dicarinya adalah tinggi. Lalu jika dicarinya alas, itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang kuadrat dikurangi dengan tinggi kuadrat. Atau sederhananya seperti ini nih, alas atau tinggi kuadrat ya, yang dicarinya alas atau tinggi gitu, tergantung, dikuadratkan sama dengan sisi terpanjang kuadrat dikurangi sisi terpendek kuadrat gitu. Lalu di sini sama seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, kita rubah menjadi bahasa matematika. Nah, jika dalam segitiga yang ada pada gambar di sini, jadi seperti ini nih ya. Tinggi kuadrat, misalkan kita mau mencari tinggi kuadrat, tingginya itu adalah AB. Oh, berarti AB kuadrat sama dengan sisi miring atau sisi terpanjangnya adalah AC. Oh, berarti AC kuadrat dikurangi tadi tinggi. Oh, berarti alasnya adalah BC kuadrat. Atau juga sebaliknya untuk mencari alas, alasnya adalah BC. Oh, berarti BC kuadrat sama dengan sisi miringnya tetap yang paling pertama karena sisi terpanjangnya yang harus duluan ditulis ya, AC. Oh, berarti AC kuadrat sama dengan tinggi kuadrat, berarti tingginya adalah AB kuadrat. Seperti itu.
Nah, kita di sini lihat contoh soal untuk kebalikan teorema Pythagoras. Di sini kita gunakan soal yang tadi, namun kita balik. Di sini yang sudah diketahuinya itu adalah panjang tangga 5 meter dan jarak antara Andi dengan rak itu adalah 3 meter. Nah, Andi mau mengambil buku di rak yang paling atas. Nah, kira-kira tinggi rak itu tuh berapa sih? Nah, di sini kan kita tadi sudah dapatkan deskripsinya bahwa tangga itu adalah sisi miring dan rak itu adalah tingginya. Lalu untuk jarak antara Andi dengan rak itu adalah sisi alas. Nah, berarti di sini kita yang dicari adalah tingginya, ya. Oke, di sini kita punya sisi miringnya itu adalah 5 meter dan panjang alasnya adalah 3 meter. Lalu berapa tinggi rak buku tersebut? Kita di sini gunakan kebalikan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari tingginya berarti kita punya rumusnya tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Oke. Nah, sama seperti perhitungan tadi. Ya. Kalau misalkan kuadrat di sisi kiri kita ganti dengan akar pada sisi kanan. Oke, di sini sisi miringnya itu adalah 5 dan alasnya adalah 3. Berarti di sini kita tinggal hitung 5 kuadrat, 5 kali 5 dan 3 kuadrat adalah 3 kali 3. Di sini kita punya 5 kali 5 berarti 25. 3 kali 3 adalah 9. Nah, tinggal kita hitung 25 dikurangi 9 itu adalah 16. Berarti kita tinggal hitung akar dari 16. Nah, berarti berapa kali berapa yang hasilnya adalah 16. Tapi angkanya harus sama ya. Nah, berarti 4. 4 kali 4 adalah 16. Oke, berarti di sini kita punya tingginya itu adalah 4 meter. Nah, jadi tinggi dari rak buku tersebut adalah 4 meter gitu. Mudah sekali kan? Nah, dalam kebalikan teorema Pythagoras di sini ada 3 ketentuan. Nah, apa saja kita lihat di sini. Dari setiap segitiga siku-siku, sisi miringnya itu adalah sisi terpanjang. Ingat ya, itu tidak bisa diganggu-gugat. Pokoknya kalau misalkan yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Maka berlaku jika A kuadrat atau sisi terpanjangnya itu sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisinya, berarti segitiga itu adalah siku. Dan kalau misalkan kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisinya, maka segitiganya itu lancip ya. Kalau misalkan lebih besar, maka segitiganya itu adalah segitiga tumpul. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi 4 cm, 7 cm, dan 10 cm. Tentukan apakah segitiga ABC ini segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Di sini kita harus lihat dulu dari ketiga sisi yang tadi ada 4, 7, dan 10. Yang paling besar itu yang mana? Oh, yang paling besar itu adalah 10 di antara 4 dan 7. Oh, berarti itu adalah sisi miringnya, ya. Nah, maka di sini kita punya 10 nih. Kita kuadratkan 10 kuadrat. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, kita punya sisi miringnya. Kuadrat dari sisi miringnya itu adalah 100. Oh, berarti kita punya A kuadratnya itu adalah 100. Gitu, ya. Lalu di sini kita kuadratkan
kedua sisi lainnya yaitu 4 dan 7, lalu kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 65. Oh, berarti B kuadrat ditambah C kuadratnya adalah 65. Sehingga di sini hasil akhirnya itu adalah 100 dengan 65, dan 100 itu adalah lebih besar dari 65. Nah, kalau misalkan di sini lebih besar, kita lihat ketentuannya. Berarti berlaku ketentuan yang ketiga, yaitu jika sisi terpanjangnya lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisinya, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul. Seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras tadi kan ada kuadrat, ya. Kalau kuadrat itu adalah pangkat 2. Di sini ada yang namanya triple Pythagoras. Triple. Tri itu apa sih? 3, ya. Berarti di sini akan mendeskripsikan sesuatu yang berjumlah 3. Nah, triple Pythagoras di sini adalah 3 buah bilangan yang saling berkaitan dan mendeskripsikan masing-masing panjang dari sisi-sisi segitiga siku, ya. Jadi triple Pythagoras ini ada 3 angka gitu, dan 3 angka itu sudah pasti dan tidak bisa dirubah, ya. Jadi kalau misalkan pada sebuah segitiga siku-siku tingginya itu adalah 3 dan alasnya adalah 4, maka sisi miringnya adalah 5. Nah, berarti di sini ada angka 3, 4, dan 5 itu adalah bilangan triple Pythagoras, dan itu tidak bisa dirubah dan dapat dibuktikan. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Apakah bilangan 9, 12, dan 15 adalah triple Pythagoras? Nah, bagaimana nih cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya sama seperti menghitung kebalikan teorema Pythagoras yang tadi. Nah, pertamanya kita lihat angka yang terbesar, berarti itu adalah sisi miringnya. Nah, angka terbesar dari 9, 12, dan 15 itu adalah 15, maka kita kuadratkan terlebih dahulu 15-nya. 15 kuadrat itu adalah 205. Lalu selanjutnya kita kuadratkan lagi dua angka sisanya, lalu kita jumlahkan. Ya, di sini berarti kita punya 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81. 12 kuadrat adalah 144, sama dengan, nah, kita jumlahkan nih, ya, 81 ditambah 144 adalah 225. Dari hasil ini kelihatan nih 15 kuadrat, lalu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, hasil akhirnya sama-sama 225. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya sama, berarti ketiga bilangan ini adalah adalah triple Pythagoras gitu. Beda halnya jika hasil akhirnya tidak sama seperti tadi, bisa lebih besar ataupun lebih kecil, berarti itu bukan suatu triple Pythagoras. Seperti itu. Mudah ya? Nah, di sini Ibu punya satu tabel, dan di sini ada beberapa bilangan-bilangan yang menunjukkan triple Pythagoras. Ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan selanjutnya, ya. Dan triple Pythagoras tidak terbatas hanya ini saja, tapi masih banyak lagi triple Pythagoras yang lainnya. Kalian bisa cari di berbagai sumber lainnya, bisa di internet, di buku, ataupun pada sumber apapun gitu ya. Coba kalian lihat, cari-cari lagi triple Pythagoras seperti apa. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita pada kali ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan barusan bisa kalian cerna, bisa kalian pahami dengan mudah, dan kalian bisa mengoperasikan atau menggunakan
teorema Pitagoras untuk pembelajaran kedepannya gitu ya. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata dan kekurangan dari Ibu. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.